kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan Buddha. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi ajar, Ibu Guru akan menunjukkan gambar tentang dua orang kembar. Nah, anak-anak, coba kalian amati dua gambar ini. Oke, kalau sudah, kita lihat di gambar yang pertama ini ada gambar cewek. Coba kalian lihat, adakah kesamaan dan perbedaan? Nah, kalau sudah, coba kalian lagi lihat di gambar yang kedua, ada gambar dua cowok. Ini gambar kembar ya. Nah, coba kalian amati, ada kesamaan dan perbedaannya atau tidak? Nah, anak-anak, secara fisik kita lihat bahwa mereka ini memiliki kesamaan. Entah kita lihat dari wajah, terus rambut, kulit. Nah, ini kesamaan mereka. Namun anak-anak, kalian tahu bahwa dalam hidup ini kita temukan orang-orang yang kembar, tetapi secara fisik itu memang sama. Namun perbedaan itu pun bisa lihat dari mereka punya karakter, terus bakat. Nah, anak-anak, jadi materi hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, ini anak-anak, kita hari ini belajar tentang aku pribadi yang unik. Nah, anak-anak, diharapkan setelah kalian memahami atau mempelajari materi hari ini, kalian mampu memahami diri kalian sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasan, sehingga menerima diri dan bersyukur atas keberadaan dirinya sebagai manusia yang unik. Artinya bagi kita, guru dan kalian anak-anak, kita harus memahami kita punya diri kita. Artinya dalam diri kita punya kemampuan dan keterbatasan. Nah, kemampuan dan keterbatasan ini kita harus syukuri dan menerima diri. Jadi setelah pembelajaran hari ini, kalian harus mampu menerima kalian punya segala kemampuan dan keterbatasan, dan bersyukur atas apa yang sudah kalian miliki. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pengertian keunikan manusia. Nah, anak-anak, setiap manusia itu unik. Unik atau unikly atau unus artinya satu. Jadi, tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Nah, tadi kan Ibu Guru sudah kasih tunjuk ya gambar itu. Dan kalian juga bisa lihat, dan kalian temukan, pasti kalian pernah temukan orang-orang yang kembar. Memang mereka memiliki kesamaan, tetapi juga ada perbedaan. Karena dikatakan bahwa setiap manusia itu unik. Unik artinya unus, berarti satu. Dan berarti tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain, bahkan manusia kembar pun juga. Nah, perbedaan ini kita bisa lihat dalam hal apa? Nah, lihat dari hal fisik, psikis, bakat, kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Nah, kita bisa lihat dari hal fisik. Mungkin yang kembar saja, dia punya mungkin dari warna rambut, atau mungkin yang bisa membedakan itu mungkin dari mereka punya tanda lahir. Terus yang kembar saja, dia punya mungkin dari warna rambut, atau mungkin yang bisa membedakan itu mungkin dari mereka punya tanda lahir. Terus secara bakat, pasti kan orang kembar itu mereka tidak punya bakat yang sama maupun orang-orang lainnya. Itu mereka punya bakat yang berbeda-beda. Ya, kalian pasti punya bakatnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang punya bakat main bola voli, ada yang punya bakat menyanyi, ada yang punya bakat main
basket, memasak dan sebagainya. Jadi setiap orang itu mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita bisa lihat dari hal itu. Oke? Nah, anak-anak, keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seorang berbeda dengan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Jadi kita punya keunikan itu merupakan anugerah dari Tuhan. Jadi kita harus mensyukuri. Jadi kita punya perbedaan itu bisa membedakan kita dengan yang lain. Oke, selanjutnya setiap orang tuh mempunyai kekuatan dan keterbatasan. Tidak pernah ada di dunia ini manusia yang sempurna tanpa keterbatasan. Manusia yang paling kuat sekalipun pasti mempunyai keterbatasan. Sebaliknya, sekecil apapun keterbatasan, kita selalu ada kekuatan di baliknya. Meskipun pribadi kita tidak sempurna, namun pasti ada keunikan dalamnya. Artinya begini, anak-anak, walaupun kita punya orang secara fisik bahwa mereka ini punya kelebihan, orangnya bisa di sini, bisa di sana, tapi tanpa kita sadari bahwa mereka punya keterbatasan dan kekurangan. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna. Mereka punya kelebihan, di balik kelebihan itu pasti punya kekurangan. Oke, anak-anak, menurut Alan Donn dalam bukunya itu menjelaskan bahwa cenderung itu orang terlalu memikirkan kelemahan ketimbang fokus pada kekuatan mereka. Jadi mereka itu selalu memikirkan mereka punya kelemahan ketimbang dari apa yang menjadi mereka punya kelebihan. Nah, ini cara mengubah, ada beberapa tips-tips yang ditulis oleh Alan Donn itu menjelaskan bahwa cara mengubah beberapa sifat negatif yang paling umum menjadi kekuatan itu yang pertama, ubah sikap pesimis menjadi realistis. Artinya gunakan sifat dan bakat Anda yang praktis dan realistis untuk mencari solusi dengan melihat sisi terang dari situasi apapun dengan mengubah sifat pesimis menjadi membuat Anda bahagia. Terus yang kedua, ubah sikap penunda menjadi pemikir daripada menghukum diri sendiri karena sifat suka menunda, lebih baik fokus pada kemampuan Anda dalam mengembangkan pilihan kalian. Artinya ini fokus pada kalian punya kemampuan ya. Terus yang ketiga, ubah sikap suka mencela diri sendiri menjadi analitis. Jika Anda melakukan kesalahan, berhentilah mencela diri, melainkan analisislah mengapa kesalahan itu terjadi. Artinya dalam hidup itu bahwa kita orang punya kesalahan yang kita buat, jangan kita orang menghakimi, tetapi menjadi pelajaran buat kita untuk membenahi. Jadi jangan kita membandingkan kita punya diri dengan orang lain. Terus yang keempat, ubah sikap impulsif menjadi spontan. Sikap impulsif mendorong Anda membuat keputusan yang tergesa-gesa atau gegabah, sedangkan spontanitas adalah sikap yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Nah, anak-anak, tadi sudah menjelaskan tentang keunikan diri. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan menjelaskan tentang keunikan kekasih manusia dibandingkan ciptaan lainnya dalam kitab suci. Itu yang pertama, dalam Kejadian 1 ayat 26 menjelaskan bahwa waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan menciptakan gambar dan rupanya menurut citranya. Artinya begini, kita nih manusia nih makhluk yang istimewa. Dan sejak awal itu Allah merencanakan, dan Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, ketimbang dari ciptaan-ciptaan lainnya. Maka dikatakan bahwa manusia ini memiliki keunikan dan kekhasan dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Terus yang kedua, Allah menjadikan manusia berkuasa atas sebuah tangan segala-gala yang telah diletakkan di bawah kakinya. Artinya bahwa Allah memberikan mandat kuasa kepada manusia untuk berkuasa atas segala apa yang diciptakannya oleh Tuhan. Jadi manusia itu istimewa. Nah, terus yang kedua, waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari bumi dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam tubuhnya. Artinya bahwa waktu Allah menciptakan manusia ini memiliki waktu bekerja secara khusus dibandingkan ciptaan yang lainnya. Jadi manusia diciptakan dari debu dan tanah dan diberikan nafas
ketimbang dari tumbuhan, hewan. Jadi dari 3 poin ini sudah menunjukkan bahwa keunikan dan kekhasan manusia itu dibandingkan cipta lainnya dalam kitab suci ya. Ini penjelasan dari kitab suci. Itu yang pertama. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dijelaskan bahwa waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan menciptakan menurut gambar dan rupanya menurut citranya. Artinya begini, kita nih manusia nih makhluk yang istimewa. Karena sudah sejak awal itu Allah merencanakan. Dan Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Ketimbang dari ciptaan-ciptaan lainnya. Maka dikatakan bahwa manusia ini memiliki keunikan dan kekhasan dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Terus yang kedua, Allah menjadikan manusia berkuasa atas sebuah tangan segala-gala yang telah diletakkan di bawah kakinya. Artinya bahwa Allah memberikan mandat kuasa kepada manusia untuk berkuasa atas segala apa yang diciptakannya oleh Tuhan. Jadi manusia itu istimewa. Nah, terus yang kedua, waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Artinya bahwa waktu Allah menciptakan manusia ini memiliki waktu bekerja secara khusus dibandingkan ciptaan yang lainnya. Jadi manusia diciptakan dari debu dan tanah dan diberikan nafas ketimbang dari tumbuh-tumbuhan, hewan. Jadi dari 3 poin ini sudah menunjukkan bahwa keunikan dan kekhasan manusia itu dibandingkan cipta lainnya dalam kitab suci ya. Ini penjelasan dari kitab suci dijelaskan bahwa manusia itu memiliki keunikan, kekhasan dengan ciptaan yang lainnya. Jadi kita itu manusia yang paling istimewa. Ciptaan yang paling istimewa. Nah, oke, selanjutnya setiap orang itu mempunyai kemampuan dan bakat dalam ukuran tertentu ya. Kemampuan bakat yang dimiliki seorang itu dikembangkan toh. Jadi apa yang menjadi ketemu punya kemampuan itu ketemu mesti harus kembangkan. Dalam kitab suci itu dijelaskan disebut itu talenta ya. Talenta. Tuhan menghendaki agar talenta itu dikembangkan dan digunakan. Ini dalam bacaan dari Injil ya, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Dikisahkan tentang seorang Tuhan yang memanggil hamba-hambanya dan memberi mereka sejumlah talenta untuk dikembangkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama. Ia pun menindak tegas kepada seorang hamba yang tidak mau mengembangkan talenta dan hanya meminjamkan ke dalam tanah. Artinya bahwa anak-anak apa yang Tuhan berikan, kita punya kelebihan, itu mesti kita harus kembangkan. Kita punya bakat yang ada, kita mesti harus kembangkan. Jangan kita simpan akan. Jadi apa yang menjadi potensi dari dalam diri kita harus mesti mengenal dan kita harus mesti kembangkan. Kita punya potensi-potensi ada. Jangan kita tadi sudah dijelaskan bahwa kan manusia ini kita manusia itu selalu melihat dalam hal sisi negatif, dan artinya kita melihat kita punya kekurangan saja tanpa kita harus melihat kita punya kelebihan. Kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, anak-anak, materi hari ini kan sangat jelas ya tentang kepribadian. Jadi aku pribadi yang unik, berarti kita, ibu guru dan kalian semua ini kan memiliki pribadi yang unik. Jadi kita punya potensi yang ada, kita punya kelebihan dan kekurangan itu ada. Jadi kita harus mesti mensyukuri. Jangan kita membandingkan ini dengan orang lain. Karena setiap orang itu unik. Tak ada seorang pun, bahkan kembar itu juga mereka tidak punya. Pasti dibalik kesamaan dari hal fisik, wajah dan sebagainya. Tapi kekurangan mereka tuh, perbedaan mereka tuh bisa terlihat dari bakat, kemampuan mereka, karakter mereka. Jadi tidak ada orang pun yang memiliki kesamaan satu dengan yang lain. Semua itu diciptakan ya menurut keunikannya, punya keunikan tersendiri. Jadi kita harus mesti anak-anak mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan ya. Karena tadi Bu Guru sudah jelaskan bahwa kita manusia itu memiliki kekhasan keunikan ya, dalam kitab suci itu sangat
berbeda dengan ciptaan lainnya. Jadi kita harus mesti mensyukuri ya anak-anak terkasih. Jadi guru harap setelah kalian, kan tadi guru sudah bilang dalam tujuan pembelajaran, setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian harus menggali kalian punya potensi, mengenal kalian punya kekurangan kelebihan, dan kalian mensyukurinya dan mengembangkannya. Kalian punya potensi-potensi yang ada, jangan kalian simpan ya apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi teruslah untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Oke anak-anak, jadi sekian ya materi hari ini tentang aku pribadi yang unik. Selamat pagi, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.